Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajrani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa ternyata kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan di pertengahan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang telah kita lakukan. Jangan sampai ketika kita tidak bisa menambah amal solih, jangan sampai kita malah menambah amalan yang salah. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim untuk senantiasa beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Salah satunya adalah untuk mengisi kekosongan, untuk mengisi rutinitas kita. Maka ada baiknya kita untuk memperbanyak tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa aku masih belum bisa membaca Al-Quran, bacaanku masih jelek, bacaanku masih terbata-bata? Nabi menyampaikan, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, orang yang pandai, orang yang sudah pintar membaca Al-Quran, maka ia bersama malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajrani. Dan orang yang membaca Al-Quran namun ia masih terbata-bata membacanya dan ia merasa kesulitan untuk membacanya, maka baginya adalah 2 pahala. Masya Allah. Jangan sedih untuk kita yang masih belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jangan sedih untuk kita yang masih terbata-bata ketika membaca Al-Quran. Karena Nabi mengatakan bahwa orang yang terbata-bata membaca Al-Qurannya, orang yang merasa kesulitan ketika membaca Al-Quran, maka baginya adalah 2 pahala. Masya Allah. Ternyata usaha kita pun itu termasuk satu kebaikan. Nah, banyak di luar sana banyak sekali mukjizat-mukjizat yang terjadi karena Al-Quran. Salah satunya adalah sahabat kita yang dari Timur Tengah, yang bernama Abdul Karim, yang dimana saudara kita ini ketika sedang bersafari dengan kedua orang tuanya, qadarullah, ketika sedang di perjalanan terjadi kecelakaan yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal dunia. Dan kemudian Abdul Karim ini selamat, akan tetapi pendengarannya tidak selamat dan dia tidak bisa berbicara. Namun qadarullah, suatu waktu ia mengatakan bermimpi bertemu seseorang yang berjubah putih untuk mengatakannya, bacalah Al-Quran, niscaya kamu akan kembali bisa berbicara. Maka dari situ Abdul Karim ini mulailah dia belajar menghafal Al-Quran. Dan qadarullah, Allah turunkan mukjizat, Allah turunkan keajaiban di dalamnya. Abdul Karim, seseorang yang Allah sudah angkat pendengarannya, tidak bisa mendengar. Seseorang yang sudah angkat kemampuannya untuk berbicara. Seiring berjalannya waktu, ketika Abdul Karim ini mulai menghafalkan Al-Quran, Allah kembalikan lagi kemampuan berbicaranya. Akan tetapi Allah kembalikan hanya ketika dia membaca Al-Quran saja.
Di luar itu dia tidak bisa berbicara. Tentu ini suatu mukjizat yang sangat besar sekali, yang hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu, yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin bermanja-manja dengan Al-Quran. Tentu bukan hanya itu saja mukjizat dari Al-Quran ini. Banyak orang nonis atau non-Islam di luar sana, bahkan sekelas pendeta, yang ingin menghancurkan Islam dengan cara menghafal Al-Quran, dengan cara mempelajari Al-Quran. Namun apa dikata? Qadarullah. Bukannya ia malah membenci Islam, bukannya ia malah membenci Al-Quran. Yang ada apa? Allah turunkan mahabbah di dalam hatinya untuk kemudian menjadikan ia seorang mu'alaf, untuk kemudian menjadikanlah ia seorang yang beragama Islam. Tentu itu adalah satu dua dari sekian banyak mukjizat dari Al-Quran, yang banyak sekali Al-Quran ini merubah kehidupan seseorang. Yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik, dan seterusnya. Maka dari itu sudah sepatutnya kita yang sudah beragama Islam dari sejak lahir senantiasa untuk selalu belajar dan membaca Al-Quran. Tidak ada kata terlambat, usia bukan menjadi hambatan. Maka dari itu mari kita belajar Al-Quran dan senantiasa membacanya. Semoga Allah menjadikan kita dan keluarga kita menjadi ahlul Quran, dan kelak kita akan dipertemukan di jannahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.